warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi perilaku konselor. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Wafid Zulfikar, yang kedua ada saya sendiri Nabila Istiqomah, dan yang ketiga ada Tarifah. Dalam perilaku konselor, kita akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama, konselor melakukan wawancara. Di dalamnya ada report, pengumpulan data, menentukan hasil sesuai dengan arah kemana klien inginkan, mengemukakan macam-macam alternatif penyelesaian masalah, dan generalisasi dan pengalihan proses belajar. Kemudian poin yang kedua ada konselor sebagai pendengar efektif. Dan poin ketiga ada konselor memahami klien. Poin yang pertama tentang konselor melakukan wawancara. Lanjut. Menurut beberapa ahli, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Menurut I. Jumhur dan Muh Surya tahun 1981. Sedangkan menurut Dewa Ketut Sukardi pada tahun 2000, wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antar interviewer atau penanya dengan interview atau responden. Atau dengan kata lain, dalam wawancara terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan tatap muka atau face to face. Yang kedua, cara yang dipergunakan dalam wawancara adalah cara lisan. Dan yang ketiga, pertemuan tatap muka itu mempunyai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, pengertian wawancara secara umum mengandung beberapa aspek atau unsur-unsur, antara lain, yang pertama, proses tanya jawab atau percakapan, kemudian melibatkan dua pihak, yaitu interviewer dan interview. Kemudian yang ketiga, komunikasi verbal dan non-verbal, dan yang terakhir, informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan proses tanya jawab atau percakapan antara interviewer dan interview untuk mendapatkan suatu informasi yang dilakukan melalui komunikasi verbal dan didukung oleh komunikasi nonverbal yang mempunyai tujuan antara lain, yaitu dan penempatan penting proses konseling dan berperan penting untuk keberhasilan atau sebaliknya kegagalan pada konseling itu sendiri. Melakukan wawancara membutuhkan keterampilan tersendiri dan tentunya pengalaman-pengalaman praktis. Di samping itu juga menyenangi profesinya. Menurut Ivey et al. Pada tahun 1987 menguraikan bahwa wawancara dapat dirumuskan sebagai metode pengumpulan data dan menjadi ciri dalam pengumpulan keterangan di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kesejahteraan, ketenagakerjaan, penempatan, dan konseling mengenai karir. Menurut Ivey et al. Di atas, ada 5 tahapan struktur wawancara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, raport. Ditandai dengan ucapan berbahasa basi seperti apa kabar. Tahapan ini diikuti dengan rencana yang akan dilakukan terhadap klien serta membawa klien merasa enak menghadapi pewawancara. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Tahap untuk merumuskan masalah dan mengidentifikasi hal-hal yang bisa dilakukan dan diberikan kepada klien.
mengetahui mengapa klien sampai datang untuk wawancara dan bagaimana klien menilai atau memandang masalahnya. Yang ketiga ada menentukan hasil sesuai dengan arah kemana klien inginkan, mengetahui apa yang dikehendaki klien dan bagaimana kelak kalau persoalan sudah diatasi. Tahap yang penting bagi pewawancara untuk mengetahui apa yang dikehendaki klien dan yang senada atau tidak bertentangan dengan apa yang secara rasional dipikirkan oleh pewawancara. Kemudian yang keempat, mengemukakan macam-macam alternatif penyelesaian masalah. Diarahkan pada apa yang klien tentukan setelah menentukan dari macam-macam alternatif. Seringkali melibatkan penelaahan yang panjang mengenai dinamika pribadinya yang merupakan tahapan yang berlangsung paling lama. Dan yang terakhir, ada generalisasi dan pengalihan proses belajar. Untuk memungkinkan klien mengubah cara berpikirnya, proses belajarnya, perasaannya, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara ini jelas sudah berfungsi sebagai proses konseling itu sendiri. Poin yang kedua tentang konselor sebagai pendengar efektif. Poin ini akan dibacakan oleh Mbak Tarifah. Kepada Mbak Tarifah dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Poin yang kedua adalah konselor sebagai pendengar efektif. Konselor harus menjadi pendengar yang aktif. Hal ini sangat penting dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap penuh kepedulian. Yang kedua, merangsang dan memberanikan klien untuk beraksi secara spontan terhadap konselor. Yang ketiga, menimbulkan situasi yang mengajarkan. Dan yang keempat, klien membutuhkan gagasan-gagasan baru. Konselor sebagai pendengar yang baik memiliki kualitas sebagai berikut, yaitu mampu berhubungan dengan orang-orang dari kalangan sendiri dan berbagi ide-ide. Kemudian, menantang klien dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu. Selain itu, memperlakukan klien dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respon yang bermakna dan keinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan klien dalam konseling. Dalam hal ini, dibutuhkan dua hal dalam diri konselor, yaitu yang pertama, kesabaran. Dalam konseling, konselor dapat membiarkan situasi-situasi berkembang secara alami, tanpa memasukkan gagasan-gagasan pribadi, perasaan, atau nilai-nilai secara prematur. Konselor yang sabar ini memiliki kualitas, yaitu memiliki toleransi terhadap ambiguitas, mampu berdampingan dengan klien, dan membiarkannya mengikuti arahannya sendiri, meskipun mungkin konselor mengetahui ada jalan yang lebih baik. Kemudian, tidak takut terhadap pemborosan waktu dalam minatnya terhadap adanya pertumbuhan klien, dan dapat mempertahankan pilihan dan pertanyaan yang akan disampaikan dalam sesi dan digunakan kemudian. Yang kedua, ada kepekaan atau sensitivity. Konselor yang memiliki kepekaan menunjukkan beberapa hal, yaitu peka terhadap reaksi dirinya sendiri, mengetahui bagaimana, di mana, dan berapa lama melakukan penelusuran klien, mengajukan pertanyaan dan mengaitkan informasi yang dipandang dapat mengancam pada klien dengan cara-cara yang arif, dan peka terhadap hal-hal yang mudah tersentuh dalam dirinya. Oke, poin yang ketiga tentang konselor memahami klien. Materi ini akan disampaikan oleh Mas Wafid Zulfikar. Kepada Mas Wafid dipersilakan.
Oh, ya langsung saja yang ketiga adalah konselor memahami klien. Next slide-nya. Yang perlu dipahami oleh konselor dari seorang klien adalah yang pertama adalah mengenal konflik internal. Penyebab terjadinya konflik internal pada seorang klien yaitu adanya penilaian negatif terhadap diri sendiri. Hal ini akan menimbulkan konflik karena waktu dan tenaga akan digunakan untuk melawan atau menghindar, bermasalah dengan lingkungan atau menyalahkan lingkungan atau orang lain. Kemudian yang B adalah keharusan psikologis, adalah pikiran atau perasaan yang mengharuskan perasaan ini akan membebani klien, memvonis diri sendiri telah gagal apabila keharusan tersebut tidak tercapai. Kemudian konflik kebutuhan akan timbul jika klien dihadapkan pada suatu kondisi harus memuaskan beberapa kebutuhan sekaligus. Yang kedua adalah menghadapi realitas. Penyebab seorang tidak mampu menghadapi realitas dalam kehidupan kesehariannya yaitu kegagalan, kehilangan, atau kesedihan antara lain adalah menghindar dengan lebih banyak mengenang pada masa lalu atau merencanakan masa depan, kemudian mengakibatkan seorang klien juga akan cenderung menghindari realitas masa kini yang sesungguhnya. Kemudian generalisasi berlebihan baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Misalnya seseorang merasa pandai dalam segala hal, padahal kenyataannya hanya pandai pada satu bidang saja. Kemudian menyalahkan baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi dengan menyalahkan orang lain sementara klien merasa terbebas dari masalah. Padahal justru itu akan menambah beban masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan konsep diri. Dalam mengembangkan konsep diri ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah kesan palsu. Apa yang ditampilkan sesungguhnya bukan gambaran keadaan dirinya sendiri. Misal kepada pihak tertentu menunjukkan kesan kuat, pandai, supel, tapi pada pihak lain menunjukkan kesan sebaliknya, lemah, perlu dikasihani, dikucilkan, dan lainnya. Sehingga menimbulkan konflik dan khawatir apabila kepalsuannya terbongkar. Jadi, sedapat mungkin, semaksimal mungkin, konseling membantu individu berani menampilkan dirinya apa adanya. Kemudian yang kedua adalah saringan atau filter psikologis, adalah kesan yang telah lama melekat dalam diri seorang, sehingga menghalangi penampilan yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor yang pertama adalah indoktrinasi yang bersifat dogmatis yang diterima sejak kecil. Kemudian yang kedua adalah peranan yang harus dipikul. Misalnya orang yang lama berperan sebagai pemimpin ketika tidak menjabat lagi akan mengalami kesulitan menampilkan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah kebingungan. Mungkin seseorang tahu tentang dirinya, tetapi ragu-ragu sebab lingkungan tidak menganggapnya demikian. Kemudian yang kelima adalah memulai sesuatu hubungan baru. Hubungan konseling mempunyai kualitas tersendiri yang mungkin tidak didapatkan dari hubungan lainnya dengan alasan sebagai berikut: ketulusan konselor untuk membantu, ditandai sikap ramah, hangat, dan bersahabat. Kemudian pemahaman yang diberikan konselor kepada klien akan membuat klien merasa diterima. Kemudian dikembangkan interaksi yang tulus. Kemudian adalah resiko akibat hubungan konselor dan klien akan menunjang perkembangan aspek kehidupan klien. Dan yang terakhir adalah klien belajar membuat respon-respon baru dan efektif. Kemudian nomor 6 adalah meningkatnya kebebasan psikologis. Dalam kebebasan psikologis ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu adalah kebebasan mengakui ketidaksempurnaan diri sendiri, kemudian kebebasan mempertanggungjawabkan perilaku diri sendiri,
kebebasan mengecewakan orang lain, dan kebebasan menyatakan perasaan. Kemudian nomor 7 adalah memperbaiki konsep-konsep yang keliru. Adapun 5 konsepsi yang keliru yang banyak dibawa ke dalam konseling, yaitu konsepsi adanya masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan. Kemudian konsepsi bahwa janji-janji tidak dapat dibatalkan dan harus ditepati secara pasti. Konsepsi bahwa masalah yang dihadapi adalah korban dari situasi atau orang yang bersifat merusak. Kemudian konsepsi bahwa apa yang dipersepsikan dan diinterpretasikan sesuai. Dan yang terakhir adalah konsepsi bahwa orang lain tahu persis apa yang dilakukannya. Adapun teknik dalam memahami klien dalam konseling. Konsep psikological strength atau daya psikologi, yaitu sesuatu kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Konsep ini mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah need fulfillment atau pemenuhan kebutuhan. Makin besar kekuatan psikis, makin besar kemampuan memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah interpersonal competencies. Makin besar daya dalam menghadapi diri sendiri, semakin efektif pula perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah interpersonal competencies. Semakin besar kemampuan interaksi dengan orang lain, maka akan semakin efektif juga hubungan dengan orang lain, sehingga makna dan kebahagiaan hidup tercapai. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.